Nah, itu mah antara combro, baso gitu kan, cilok, kahiji, jeung sate bisa dipisahkan nggak? Ente. Nikmatnya itu hanya di lidah kan, di lidah, di mulut kan. Setelah masuk sama saja kan antara sate jeung soto. Beda tuh. Tempe, tahu, kerupuk, jeung gepuk, ya, gepuk asli, tina daging, jeung gep kerupuk, sarua teu. Tidak ada yang membedakan, ya, kecuali hanya Allah yang memisahkan mana pi gijieun, mana pi ada kotor ya betul ge. Pi ampas lah, ampas ya. Tahu ampas kecap. Nah, itu yang dibuang di tempatnya lah gitu ya. Nah, itu kan yang memisahkan siapa? Allah. Ada yang jadi darah, ada yang dari daging, ada yang jadi air seni ya. Antum kan suka kesenian tuh. Ada airnya, air seni ya. Air kencing kan itu sebenarnya air seni. Nah, kemudian juga mana yang akan jadi sperma gitu kalau laki-laki. Nah, tentu saja ini sudah dewasa tapi sebagian ya, dan sebagian lain masih imut-imut, nggak ngerti juga mungkin ya apa itu sperma. Yang amit-amit sudah tahan lah apa sperma ya. Sperma itu najis tidak? Apa? Kenapa tidak najis? Kotor tuh? Bau tuh? Sengitnya, sengit. Itu kan jika bakal manusia, maka jika bahasa manusia najis, enggak. Air kencing najis. Kalau air mani tidak najis, ya tidak najis. Itu hukum fikihnya. Nah, yang memisahkan mana jadi air kencing, air seni, dan air mani itu hanya Allah. Ya. Allah yang mengatur, Rabbul Alamin, Allah yang mengatur semesta alam. Atau tiap hari bakso, sarua wae jeung tiap hari sate, nggak jadi masalah, ya sama saja. Jadi manusia juga kan? Kan beda kualitas sate mah ada tingkatan IQ-na ya. Ai tahu tempe mah lulus. Beda dengan Eropa kan, Eropa yang ada siapa beda gitu ya dengan Indonesia. Eropa kan dagingnya banyak, nasinya sedikit. Kalau kita nasinya banyak, dagingnya eueuh. Boro-boro sedikit. Nah, ini gambaran ikhwatu iman. Jadi ayah dan ibu kita itu bukan menciptakan kita, hanya perantara saja. Walau yakun liyatiya sodafan biduni mujidin. Tidak mungkin ia datang ujug-ujug sodafan itu. Sodafan tanpa planning, tanpa rencana. Ujug-ujug datang gitu tanpa manfaat. Biduni mujidin, tanpa yang mengadakan. Tidak mungkin. Semua pasti ada yang mengadakan. Langit, bumi, serta bintang gemintang di langit yang indah, itu pasti yang ada yang menciptakan. Posisi matahari yang sudah pas dengan bumi, itu bukan tiba-tiba gitu ya. Kebenaran, lain kebenaran. Banyak kebenaran tiap poe. Matahari itu ada yang mengatur, sehingga pas jaraknya dengan bumi kita. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kalau matahari digeser di orbitnya sedikit saja masuk ke bumi, kering kita. Atau menjauh ke di bumi, beku kita. Nah, gitu. Jadi sudah sempurna penciptaan Allah itu, dan kita menempati planet yang sangat indah luar biasa. Namanya bumi itu planet yang indah. Unsur-unsur kehidupan itu komplit di bumi. Bandingkan dengan Mars, bandingkan dengan Venus, ya. Antum lahir di Mars, aduh cantantu siga kieu. Ya. Nah, ada Venus, Mars tidak layak untuk dihuni oleh seorang manusia. Nah, itulah semuanya diatur sedemikian rupa. Makanya Ardu, planet bumi itu menjadi tempat singgah kita di alam fana ini yang kemudian akan kita tinggalkan. Karena bagi manusia beriman bahwa dunia itu hanya persinggahan. Karokibin, seperti seorang penunggang, ya. Dia istirahat, roha suwa taroka, yastadillu tata sajaroh, kan begitu Rasul menggambarkan. Itu bagaikan rokibin, yastadillu tata sajaroti, bagaikan seorang penunggang, seorang pengelana, seorang musafir
yang kemudian yastadilu tahta syajarati, dia berteduh di bawah pohon, sumaroha, dia istirahat, tarokahu, tarokahu, kemudian dia meninggalkannya. Tarokaha, dia meninggalkan pohon tersebut. Begitu juga kita nolol, muncul, ya, dari mulai imut-imut demi amit-amit, ya, mulai dari bayi yang tidak punya gigi sampai aki-aki, wawas saura. Dengan bayi kalau dia tersenyum itu lucu, walaupun nggak punya gigi, aki-aki seri, lain lucu, yang maledog. Ya, itu sama-sama nggak punya gigi tapi kan beda posisi, ya. Kalau bayi kan kencang kulitnya, kalau aki-aki keriput kan. Ya, ini gambaran bahwa kita hanya singgah saja dari orok menjadi aki-aki, kemudian meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Planet yang disediakan namanya bumi. Kita nggak mungkin ke Mars, ya. Ada agenda cina pindah. Kalau sekarang kan agenda ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Kalimantan, ya. Dari Jakarta, tong kagok si orang tenggelam ke Mars, ya. Ibu kota Indonesia pindah ke Mars, wah, tipu hijrah nage hese. Eta Monas lagi dipindahkan di Jakarta ke Kalimantan, pakai helikopter hese. Susah. Ikhwatu iman, jadi jelas ada yang menciptakan kita, itu intinya. Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Karena tidak mungkin setiap kejadian itu kecuali la budda, pasti ada yang mengadakannya, yang melakoninya. Kejadian itu ujung-ujung pasti. Pokoknya kalau ada tanah itu pasti ada yang melakukan. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Gitu peribahasa. Punten maaf, ya. Ujung-ujung ada sampah di depan masjid. Pasti ada yang membuang sampah kan gitu. Orang teh mau jurig di mana? Pokoknya berang-berang jurig, ya. Makanya yang ayah percaya karena jurig, enggak, kita tidak percaya pada hantu atau jurig, enggak ada itu. Ya, itu pasti manusia. Dengan manusia kumaha gitu, eta nyimpen sampah di sembarangan. Maaf, ini aktivis dakwah perhatikan, ya. Antum nggak boleh itu buang sampah sembarangan, itu tidak adab, tidak beradab. Adabnya antum simpan sampah di tong sampah gitu. Kalau tidak ada sakuan heula, urut permen ini ya, sakuan. Kan bae cepol oge nah hatuh buat meuli permen. Ya. Dodol tah kan urutna sakuan. Poho meureun teh digantungkan sirup kadarinya. Ya, kalau sudah ada tong sampah, buang. Saya kurang mengerti itu kan apa, orang itu nggak punya sen, nggak punya perasaan gitu, ya. Alungkeun gitu. Yang ironis, itu yang aneh bin ajaib, orang punya mobil cukup bagus gitu, ya. Mobilnya mungkin mobil terbaru, Innova umpamanya, Avanza. Itu ada saja yang setelah dia makan dibuang ke jalan, kelengekeun buang, aduh, masya Allah, nggak pantas dengan mobil yang dia pakai. Itu nggak punya adab itu. Walaupun kaya raya nggak punya adab. Mestinya dia kan simpan dulu. Ada tong sampah baru, itu ya kan akhlak Islami begitu. Sok ngaku anu sok ngalungkeun ya sampah ke jalan. Istighfar atau tobat nggak boleh. Apalagi sakeresek imannya titipin ke batur. Masya Allah. Maka suka ada yang menuliskan, ya, satu saya lihat di mau kemana itu teh KBB, ya, gitu, dari Samsat mau ke BB itu tulisan, aduh, itu sampai dilaknat tuh 7 turunan dilaknat gara-gara buang sampah sembarangan. Mereka tidak tersinggung yang punya tanahnya. Ada spanduk, naudzubillah, gara-gara akhlak yang tidak terpuji dia dilaknat 7 turunan, bayang. Makanya kita harus hati-hati, sebab tidak ada asap kalau tidak ada api, itu rumusnya. Artinya penciptaan ini pasti ada yang menciptakan. Sehingga kaum ateisme, kaum yang menganggap tidak ada Tuhan, itu kaum yang, ya maaf, bodoh gitu, nggak bisa mikir. Manehna oge diciptakeun ku saha gitu, ya. Makanya teori bahwa kita berasal dari makhluk yang lain itu yang disebut evolusi itu total salahnya. Manusia berasal dari monyet.
Geningan orang ke kebun binatang sok nyebutkan orang kasih wa yuk si Amang, si Amang. Oh, Mang nah si Amang. Ibu tante kamunya teh si Amang. Oh, mereka saat ini si Aki merenya. Si Amang tawas wa. Lain eta mah monyet we. Monyet dan kita beda makhluk. Itu mah binatang, kita manusia. Masa dari manusia yang mulia berasal dari makhluk yang hina? Enggak. Kalau monyet dulu ya, zaman purba, sekarang jadi manusia, pertanyaannya adalah monyet sekarang kapan jadi manusianya? Kalau kita berasal dari monyet, mestinya monyet nggak ada kan gitu, semuanya jadi manusia. Monyet kalau bawa anger, malahan mah tukang doger monyet nanya, dengan parapatan supaya doger monyet gitu ya. Monyet laletik, sina sholat gitu, monyet sina sholat, bener tentara sholat gitu. Itu pikir tukang doger monyet, sok ruku semuanya teh manehna tara ruku. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatu iman, jadi kita tidak berasal dari makhluk yang lain, kita berasal dari Adam. Makanya manusia disebut Bani Adam. Nabi yang mulia. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa anna wujuda hadil makhluqati ala hadan nidomi badi'i wa tanasuki wa tamu'atal muta'alifi yamna'u man anbatan an yakuna sodafatan. Karena eksistensi makhluk ini berdasarkan aturan yang sangat indah, susunan yang teratur, tanasuk itu susunan, muta'alif itu disaling, bahasa kita mah dari kalimat alif teh lemah lemut ya. Nah, jadi susunan yang rapi lah gitu. Susunan yang rapi, aturan yang indah, yang nggak tercegah, terlarang, ya, terhindar, man'anbatan, larangan yang pasti, an yakuna sodapatan, ia diciptakan tanpa tujuan. Nggak mungkin kita yang diciptakan dengan aturan yang teratur, sangat tertib, sangat indah, badi itu indah, sangat elok gitu, aturan manusia kita, kenapa? Lihat saja postur tubuh manusia, kepala di atas, tubuh, ya, perut di bawah. Coba kalau kita ditakdirkan ya, kepala di bawah, perut di atas, wah liar. Makanya suka disebutkan oleh beberapa mubalik lah di ceramah-ceramah mereka, boro-boro struktur tubuh kita segeruhan, kita tapakuri betapa indahnya dan betapa sempurna makhluk manusia itu. Ala kadar memikirkan hidung saja itu sudah menjadi hal yang harus kita beriman pada Allah. Kita memasucikan Allah, memagungkan Allah, memuji Allah. Sebab hidup kita lubangnya ke bawahan gitu. Coba kalau hidungnya ke atas, wah, repot ya. Kan gitu. Mata dua, telinga dua kan gitu. Pas pisan. Luar biasa. Oh, mata nasi mata kuda. Kayak cakatuhu kan. Hese tukang kacamata gitu. Kan kalau bata jadi gini kan kacamata bagi indah, kasep ya. Kalau siga kuda kan kacamata kuda hese. Itu udah sempurna manusia itu. Makanya ini tidak mungkin diciptakan tanpa tujuan, diciptakan begitu saja. Enggak. Pasti di balik planning itu ada goyah, ada target, ada tujuan harus diwujudkan. Apa? Manusia dicipta untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tangan kita dua sempurna, tangan kanan dan kiri, kaki juga dua. Kita ditakdirkan fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sangat indah, mengalahkan bentuk binatang. Walaupun kekuatan fisik tentu saja kadang-kadang binatang lebih kuat. Larinya kuda itu mengalahkan pelari tercepat manusia umpamanya. Tetapi manusia dengan akal pikirannya, dengan otaknya, yang menjadi anugerah mengalahkan binatang manapun juga. Dia bisa merancang satu kendaraan yang larinya 700 kali kuda. Namanya bisa saja kuda atau kijang. Tapi kijang ya yang terbuat dari mesin itu lebih cepat daripada kijang yang asli. Kijang ada, kuda ada, macan aya ke macan ayahnya. Merek motor aya teu macan. Belum ada ya. Itu bagus kalau itu buat produk ya.
bikin motor merek macan. Kan Kijang udah ya, Kijang ada, udah ada. Macan belum ya. Padahal macan itu juga cepat tuh larinya. Nah ini ikhwatul iman bagi kita bahwa semuanya intinya bertujuan. Bukan sia-sia. Allah penciptaan manusia itu dengan tujuan yang jelas, target yang jelas, dan kemana kita akan berakhir, finish juga jelas. Kenapa? Karena manusia berbeda dengan binatang. Binatang sekedar menghiasi, melengkapi kehidupan manusia sebagai makhluk pelengkap, dan mereka tidak punya hisab. Kalaupun dihisab, mereka jajannya beres ketika, tidak berkelanjutan. Tetapi manusia jajannya abadi, balasannya abadi, ganjarannya abadi. Mudah-mudahan kita masuk kepada alul jannah, penghuni surga, itu pun abadi. Sedangkan mereka yang kafir, ahlunar, itu pun abadi. Sisa abadi. Nah, sementara itu, kita berharap kita menjadi ashabul jannah, bukan ashabunar. Kenapa? Karena perbedaan status yang sangat jauh antara senang dan sengsara. Nah, makanya ikhwatul iman, saya sampaikan kemarin di Akhoir, ya, kita di dunia ini hanya sebatas puluhan tahun. Maka kalau kita merasa menderita, sengsara, nelangso, ya, atau balangsak bahasa Sunda nama, kita bersabar saja. Jurus kita hanya sabar. Kenapa? Karena sabar di dunia itu bermanfaat dan berpahala. Sementara sabar di akhirat itu tidak berguna. Ya, ketika orang sudah divonis masuk neraka, lalu sabar di neraka, disiksa ke malaikat tengah lawan. Anggar itu. Tapi mah sabar narima mangga. Bermanfaat di neraka. Nyeri anger. Dilawan malaikat lain lawan ini. Ya. Gila sidadun teh gagah perkasa dan sangat kasar gitu. Itu penjaga neraka. Dilawan kurang mau kelawan. Ya. Sementara kita bersabar pun tidak ada manfaat. Kalau kita bersabar di dunia atas kesusahan dan kesulitan yang kita alami, insya Allah menjadi manfaat besar di akhirat. Sementara kita hidup hanya sementara. Puluhan tahun kita ditakdirkan Allah menjadi umat terakhir yang mengalami hidup sangat singkat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang oleh Allah qadarullah dipanjangkan umurnya. Nabi Nuh saja alaihissalam itu dakwahnya di hadapan umatnya. Dakwah Nabi Nuh sekitar 900 abad, 950 tahun, berarti 9 abad setengah. 9 abad setengah. Penjajahan Belanda ke Indonesia konon katanya 3 abad setengah, berarti sapar tiluna dina dakwah Nabi Nuh. 8 abad setengah. Hampir 1000 tahun. Kita nggak ada. Antum ada nggak yang hidup ini 1000 tahun? Ngacung. Nggak mungkin. Nggak mungkin antum hidup 1000 tahun. Nggak mungkin. Kita umat Nabi terakhir puluhan tahun. Nabi sendiri mengatakan umatku itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Ayah Pak Jajang tos berapa tahun Pak Jajang? Tos ayah 70. Oh, alhamdulillah tos gaduh bonus Pak Jajang mah nya. Oh 52, alhamdulillah masih kena getol ngaos. Ya barokallahu fik. Luar biasa. Ya. Kita belum tentu sampai 70 tahun. Karena usia umumnya umat Islam itu Nabi kita berapa tahun coba Nabi kita? Ya 63 itu kan kalau Hijriyah ngitungnya. Kalau Masehi 61, bukan bukit panjang. 61 Nabi kita. Karena beda 2 tahun, setiap 33 tahun selisih 1 tahun, 33 tahun selisih 1 tahun. Jadi sekitar 61 Rasul teh meninggalnya pada usia 61 tahun. Gitu. Pak Dodi tos sabaraha tahun? Oh, berarti sabaraha tahun deui. Aduh, 3 tahun deui. Udah seueur tahajud. Bebekal. Ikhwatul iman, ya tentu saja tergantung takdir masing-masing. Tapi nggak mungkin kita 200 tahun nggak. Tetapi pahala kita menyusul umat-umat terdahulu
dengan adanya Lailatul Qadar yang satu kali praktek itu kalau diterima oleh Allah amalnya bagikan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Jadi kita mah umurnya sedikit saja, makanya antum gunakan, manfaatkan waktu kita yang sangat singkat ini dengan amal-amal terbaik sebagai persembahan pada Allah. Semoga dengan demikian Allah berkenan memberikan hadiah kita surga Jannatul Naim, surga Firdaus gitu, surga yang paling tinggi. Ya, karena tidak mungkin umat-umat yang lain sebelum kita masuk ke surga, sebelum umat Muhammad SAW masuk ke surga. Jadi kalau kita paling akhir hidup di dunia, tapi masuk ke surga paling awal, insya Allah. Kita paling awal dihisab, paling awal juga kita ditimbang amal, paling awal juga kita melintasi sirat, dan kita insya Allah paling awal masuk surga. Tetapi bagi yang durhaka, sama paling awal masuk neraka. Mending kene awal, mending kene akhir masuk neraka. Oh, mending na panas anger, ya. Tekenging, mending kene awal, teu naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, itulah gambaran ikhwatul iman, maka kita bukan diciptakan tanpa tujuan. Itu intinya. Kita diciptakan punya tujuan yang pasti. Idal mawjudu sodafatun laisa ala nidomin. Sebab ya, bisa saja kita bacanya sodapatan ya. Sebab mawujud atau eksistensi yang diciptakan secara tidak ada tujuan, sodafa itu artinya begitu saja, ya, kesia-siaan. Laisa ala nidomin, tidak mungkin diciptakan dengan aturan yang pasti. Aturan yang begitu jelas. Sebagaimana kita saksikan alam semesta. Di asli wujudihi, dalam awal penciptaannya, dalam pokok penciptaannya. Nah, ini alasan-alasan dari Syekh Utsaimin membukakan cakrawala pemikiran kita. Kalau kita tidak punya tujuan, nggak mungkin teratur hidup manusia, itu tidak mungkin. Acak adut, ya. Maaf, seperti orang yang dia menghambur-hamburkan waktu. Ya, menghambur-hamburkan waktu kan kalau yang ingin waktunya bermanfaat dan berpahala, dia akan menggunakan untuk ibadah, teratur kan? Karena punya tujuan, target, dia ingin ridho Allah, dia ingin magfirah Allah, dia ingin rahmat Allah. Behdituna, di akhirat kita masuk surga gitu. Bandingkan dengan orang yang tidak punya tujuan hidupnya. Dia hidupnya tidak teratur. Udang, kasep kaberangan gitu kan. Sare peting-ting, bergadang. Dan enggak jelas. Wajahnya juga, aura wajahnya juga tidak jelas. Rumek gitu. Terang rumek. Ya. Menggunakan kacama eta teh geus peupeus wajah teh. Geus kudu di lem, ya. Lem biru. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak punya tujuan akan begitu ngalir saja gitu. Ngalir. Kalau kita punya target atau buat target misalkan hafal 30 juz, kan jelas programnya gitu. Jelas langkah-langkahnya, strateginya, agar bagaimana di mahat ini antum 3 tahun, 4 tahun tapi sampai 30 juz, jelas. Tapi kalau nggak punya target seperti itu, antum santai sampai 5 tahun juga nggak pernah sampai pada final atau finish ya nggak apa. Orang maraton, orang yang maraton kan itu puluhan kilo. Kalau dia punya target juara, jelas langkah-langkahnya, strateginya jelas. Orang ikut maraton asal ikut, target juara cuma cing. Asal maju orang makan ngaramekeun. Kadang-kadang mun aya angkot di pegat heula capek sekali angkot heula. Kan mungkin gitu. Tapi kalau dia punya target ingin jadi juara pertama, dia akan serius melakukan pertandingan maraton. Begitulah hidup. Kalau antum punya target ridho Allah umpamanya, lihat aturan Allah, lihat apa saja yang akan membuat Allah ridho, lakukan itu semua, laksanakan, insya Allah. Kalau Allah berkenan, kita akan mendapatkan ridho Allah. Ketika ridho Allah kita raih, maka soal kenikmatan dan surga itu pasti di tangan kita. Kenapa? Nggak ada orang yang masuk surga tanpa ridho Allah. Nggak mungkin.
Nggak mungkin juga orang diridhoi Allah masuk neraka. Nggak mungkin. Jadi kalau antum targetnya ridho Allah umpamanya, saya akan raih ridho Allah, akan serius hidup di program ibadah. Nah itu. Kenapa? Karena bukan sodafatan. Ya. Tapi antum bini domin dengan aturan yang jelas. Ya. Indaka goyah. Jadi di sisimu ada tujuan. Hadap itu hadapnya target. Ya. Ada target nih. Nah gitu. Kalau antum tidak punya target, nggak ada tantangan, nggak ada rintangan ya, yang bisa dikalkulasi, ngalir gitu, ngalir tepung, hamur-hamurkan waktu dengan perkara yang tidak berfaedah. Sayang sekali. Makanya saya amanahkan, antum misalkan masuk ke mahad ini, targetkan, tidak boleh lebih dari 4 tahun, harus sampai kepada 30 juz umpamanya. Maksimal 5 tahun gitu. Jadi ketika usia antum rata-rata masuk ke sini usia 15 tahun umpamanya, 20 usia 20 antum sudah khatam Quran 30 juz. Hafal di luar kepala. Bukan di luar kepala ada mushaf, bukan. Eta mah ayeuna, eta mah luar di kepala ada di mushaf. Masuk istilah di luar kepala itu antum itqon gitu. Hafalnya itu itqon. Benar-benar bisa melanjutkan ayat, bisa menyambung ayat, nah itu yang itqon, bisa menyebutkan ayat ke berapa, surat yang mana, nah itu itqon namanya. Gitu. Ketika antum ditanya ya ayat-ayat yang goribah, antum bisa menjawab itu, hebat. Tapi kalau antum ditanya ayat berapa ini, surat apa, amma yatasaalun, aduh eta mah atau kudu santi Baitur Rahman eta namanya. Ayat berapa ini? Amma yatasalun, surat apa? Wah, langsung ditebak we ya. Awal juz ke-30. Tapi kalau paman sya'afal yakfur, paman sya'afal yu'min misalkan teh. Rada sulit kan nebakna. Lanjut ayatnya juga atau sambung ayat juga berat kan? Nah, antum harus sampai target seperti itu. Siap antum menguasai Quran. Ya, kalau istilahnya luar dalam lah gitu, lahir batin antum menguasai Quran. Sampai antum ngigau, tahu ngigau? Ngalinur, apal ngalinur? Lamun kersare kan asok ayahnya anu ngalinur, tah bakating antum cita-cita hafid atau ngalinur teh baca Quran. Ya, surat Al-A'raf atau baca bari ngalinur teh wah gaya. Ya, itu saking menjiwai Al-Qur'an. Ngalinur wae baca Quran. Wah, hebat kan? Pasti antum membuat orang tua bahagia. Wah, iya senang lebih ngalinur oge ngaos Quran ieu mah ade cenah. Beda dengan pas ngalinur sapopoe Quran pas ngalinur gitu. Menyebut yang lain gitu kan, beda. Nah, kemudian dikatakan di sini pakai payakunu mutadan niman. Bagaimana mungkin ia teratur? Mutadan niman itu teratur. Hala bakoihi wa tatawurihi, pada saat bakoihi ya bako itu di sini asalnya kan kekal ya bako, tetapi maksudnya di awalnya karena kesananya tatawurihi, tatawur itu adalah perkembangan. Jadi bagaimana bisa teratur sejak awal berkembang dan berakhir itu teratur tertib gitu. Manusia diciptakan, diatur itu sangat tertib dari balita, kemudian remaja, dewasa, tua gitu kan. Teu acak-adut, teu mah ujuk-ujuk kolot remaja baik kan atuh teu ripuh atunya, teu puguh tatawurnya, perkembangannya. Pata'ayyanu biha ayyakuna khaliqu wallahu wahdahu. Maka jelas dengan hal ini bahwa pencipta itu ada Allah semata. Fala khaliqa wala amira illallahu. Tidak ada pencipta, tidak ada yang amir itu yang memerintah, yang mengurus tentunya. Illallahu kecuali hanya Allah. Nah, inilah ihwa ya sebagai kesimpulan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah ingatlah lahu khalq wal amru, milik Allah.
penciptaan dan urusan tersebut, perintah tersebut. Surat Al-A'raf ayat 52. Jadi kalau fase manusia, ya kalau kita lihat dalam siklus perkembangan biologis, manusia itu dari lemah, ya, kemudian kuat, kemudian semakin matang, kembali ke lemah, maka itu semua adalah satu nidom yang Allah telah tetapkan, menunjukkan bahwa manusia memiliki sunatullah karena ada yang menciptakan. Ya mungkin itu terjadi, itu sama dari benua manapun, dari ras yang mana, yang dia tetap manusia, pasti mengalami seperti itu. Mulai dari kondisi lemah awalnya, kemudian berkembang menjadi kuat, kemudian matang, kemudian tua. Orok, bayi, balita, kemudian remaja, kemudian dewasa, dan kemudian tua, bangka. Nah, sudah tua pakai bangka. Wah, kita, luar biasa itu ungkapan betapa ada seorang sepuh yang sudah tua renta gitu. Tapi ini gambaran siklus manusia itu teratur seperti itu. Dan tidak ada yang terbalik. Ujung-ujung misalnya orok teh kumisan, kaget pasti. Ya. Yes, orok teh kumisan. Wah, bahaya Kak, Cibuna langsung pingsan. Luas. Nah, jadi kita kan lihat bagaimana aturan secara sunatullah seorang manusia. Siklusnya jelas. Begitu juga dengan alam semesta. Kalau untuk perhatikan, nggak ada yang tidak teratur. Semuanya teratur. Dalam surat apa itu? Farji'il basara hal tara min futur itu apa ya? Tumarji'il basar karrataini yang qalib ilaikal basaru. Surat Al-Muluk, ya. Itu kan gambaran kalau kita mau menantang, tidak yakin bahwa Allah yang mengatur dan mencipta, perhatikan. Bolak-balik perhatikan, pasti pandanganmu yang akan lelah. Kenapa? Saking indahnya dan teraturnya alam semesta ini menunjukkan itu ada yang sang pencipta. Itu Allah Rabbul Izzati. Jadi kita semua harus yakin dengan hal itu. Tidak boleh ada satu was-was, mang-mang, bahasa Sunda namanya, nyahana, nyahante gitu. Enggak, kita yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang pasti, target yang jelas, dan ending yang sudah ditetapkan. Ending itu kan final, terakhir hidup. Nah, makanya di nanti ada yang husnul khotimah, ya, di ujungnya itu baik. Ini yang disebut happy ending. Happy ending itu adalah endingnya, finalnya, dia happy. Tapi ada sebaliknya, namanya suul khotimah. Ya, ujung yang buruk. Kenapa? Karena ketika ia meninggal dunia, meninggalkan alam fana ini tanpa bekal menghadap Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, mumpung antum masih di mahad, kemudian di lembaga pendidikan yang positif seperti ini, manfaatkan. Karena tidak setiap orang bisa dan mampu seperti ini. Harus antum syukuri dan bersikap sabar atas segala kesulitan yang dialami. Kesulitan-kesulitan yang dialami itu adalah gemblengan-gemblengan yang akan membuat antum lebih kokoh dalam kehidupan. Karena sudah mengalami satu ait peher bahasa Sunda. Kalau antum ingin senang-senang saja, ya leha-leha, apalagi filosofi hidupnya, wah, nah, kita sedang muda, kita poya-poya. Nanti kalau sudah dewasa, kita pesta pora. Nah, kalau sudah tua, kita apa? Poya-poya, pesta pora. Apa kalau sudah tua teh? Padainya. Kalau mati sudah masuk surga, gaya gitu. Jadi ketika remaja tidak poya-poya, ya ketika dia dewasa dia pesta pora. Kalau sudah tua kaya raya, wah sudah tua kaya raya. Kemudian kalau sudah mati masuk surga, wah gaya. Nggak ada ya, nggak ada filosofi seperti itu. Muda poya-poya, ya, terus sudah dewasa pesta pora, di mana? Nggak, tujuan kita nggak ada seperti itu. Kita itu ibadah. Makanya kan pada bab pendidikan anak yang saya sampaikan kemarin, bab sholat, muru auladakum indah sab'in.
Buru, perintahkan, suruh anak-anak kalian dengan sholat ketika 7 tahun. Jadi kalau ada orang tua ya, ketika 7 tahun antum disuruh sholat, itu mengamalkan hadis, itu teh. Bagus. Orang tua antum itu sudah mengamalkan hadis. Jang sholat, ujang tawa, cep ai manggil orang tua ke antum. Ya, ujang. Aa, mah kudu boga hati. Lalu bungsu manya aa. Lalu bapana jeung aa kan bungsu, bobo bapana geus hayang kawin deui. Aa, kasih bungsu disebut aa bapana teh. Padahal bungsu, dede atau ibu bungsunya, dede sholat gitu ya. Itu teh orang tua yang bagus. Harus ditiru antum. Kalau antum jadi orang tua kelak, kepada anak harus gitu, sholat. Rasul saja amanat sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat, ya, satacan anjeunna pupus, ninggalkeun alam fana ieu. Apa yang beliau amanatkan? As-shalah. Wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholat. Dan perhatikan hamba saya yang kau miliki. Kenapa? Karena sholat itu kewajiban pokok manusia dan tujuan manusia dicipta untuk mengabdi pada Allah. Caranya adalah menunaikan sholat 5 waktu. Nggak boleh, apalagi antum aktivis dakwah, sholat diliwat. Aduh, aktivis apa itu namanya? Nggak boleh. Nggak boleh ada aktivis kesiangan sholat subuh. Ya, jam 8 karek luhai gitu. Jam 8 karek takbiratul ihram. Itu mah sholat subuh, sholat duha. Nggak boleh. Antum perhatikan, sholat tidak boleh diabaikan oleh seorang aktivis dakwah. Karena tiangnya agama, walaupun keterangannya doif ya, menyebutkan tiangnya agama, tetapi kalau sholat perkara yang pertama dihisab itu hadisnya sahih. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholah. Perkara yang pertama dihisab terkait dengan hubungannya kepada Allah, hablum minallah, kaitan dengan ibadah, itu adalah bab sholat. Sholatnya beres semua amalnya, dijamin. Nah, inilah tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini. Jadi manusia itu bukan tanpa beban, tanpa taklif, tanpa tugas. Bukan. Manusia memiliki suatu tugas yang pasti, taklif yang jelas. Apa? Yaitu ibadah pada Allah. Di antara wujud ibadah yang paling pokok adalah sholat. Sholat 5 waktu. Nggak boleh diabaikan. Antum berada di lingkungan yang tepat, yaitu mahat tahfidz. Maka sholat menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengulang-ulang hafalan, murojaah hafalan ketika antum sholat. Terutama yang sholat sisir, ya. Kalau sholat jahar kan kita hanya diwajibkan istima' terhadap atau mengabandungan lah pada bacaan imam. Atau mendirikan imam, ya baru antum bisa praktekkan. Hanya perhatikan juga jamaahnya. Kalau jamaah internal, yaitu semua santri yang ikut itu tidak ada yang luar, ya kebetulan santri silakan antum baca, ya rakaat pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, hebat ya, itu bisa tambah 1 jam sholat ya. Tapi kalau zamannya heterogen majemuk, maka perhatikan kemampuan masing-masing jamaah. Tapi kalau antum mau murojaah, silakan di tahajud. Ketika antum munfarid, wah, itu bisa 1 jam, 2 jam tahajud dinikmati. Karena murojaah yang paling efektif kita ketika sholat. Silakan. Kalau pengamatan saya ya, itu ketika sholat itu kan benar-benar kita fokus. Gitu. Apalagi kalau antum di rumah, tidak ada saingan. Jadi maksudnya sholat tahajud bisa jahar. Kalau sama-sama tahajud kan kita jahar juga mengganggu yang lain kan, sehingga kita cukup terdengar oleh diri sendiri kan gitu, karena khawatir bacaan kita mengganggu sholat yang lain. Tapi kalau antum di rumah, kalau antum munfarid, wah antum jaharkan saja. Kemudian antum pakai lagam Musyarir Rasyid, Syekh Musyarir Rasyid umpama, ya. Atau ada lagam-lagam yang bagus lah, ya. Syekh Sudes umpama, wah, lalu antum baca Al-Baqarah, ya, sampai 100 ayat 1 rakaat, silakan tafadhol. Karena itu murojaah yang bagus. Kalau antum sebagai mahasiswa atau mahasantri tahfidz itu nggak boleh pakai mushaf yang ada di depannya huruf-huruf besar itu kan. Kalau di masjid-masjid yang jami itu kan suka ada ya.
Tahu nggak kalau tarawih itu kan mereka seolah-olah hafal padahal di depannya ada mushaf gede gitu. Mun mushafan ditutupkeun mah bingung eta. Nah, antum nggak boleh begitu, antum mah tahfidz, nggak perlu pakai mushaf. Murojaah pada hafalan. Ya, itulah yang kalau tidak tahfidz itu. Kalau antum tahfidz ya, silakan antum murojaah. Karena saya kira kalau sekarang ngajak murojaah itu malas gitu. Tapi kalau ketika sholat tahajud, murojaah itu semangat sebetulnya. Ya, atau sholat yang lain ketika sir atau baca yang kira-kira hafalan baru antum tambahannya, ziadahnya. Misalkan antum baca Jumar gitu ya. Wasiqal ladina kafaru gitu, ila jahannam. Mungkin imam karena dia itu sir, kita nggak tahu imam baca apa kan. Ya, apalagi kalau imamnya itu rada lama, kan enak kita baca hafalan yang baru tadi dihafalkan, praktekkan dalam sholat. Untuk diri sendiri, jangan dipraktekkan ketika itu mengimami. Karena pengalaman mahad yang lain, saya kan pernah ngajar juga di mahad tahfidz yang lain. Itu ada mahasantri yang memang membuat kesal pengurus ketika itu. Termasuk diri saya sebagai dosennya merasa malu juga. Jadi tampaknya dia sholat subuh kalau nggak salah. Sholat subuh kan memang yang paling panjang itu sholat subuh. Kalau tidak salah sholat subuh atau sholat isya. Isya kalau nggak salah. Karena kalau subuh kan harus panjang. Isya kalau nggak salah. Santri itu baca, dia lupa di tengah-tengah itu. Sudah lupa, diberitahu lupa lagi gitu. Ngandek deh, jadi jempe lila majeng deh, pohon deh. Kesel ya, yang najong. Harusnya kan dia ganti surat kayak gitu atau dia langsung ruku kan. Begitu antum baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus poho kan itu teh. Allahu Akbar atau Jawa teh atau aduh tadi paur panjang Yasin gitu. Ayat karena antum lupa kan. Ini malah diam. Diberitahu maju saeutik, poho deui, maju saeutik aduh masalah. Itu jangan begitu kalau jadi imam, jangan pikeun. Jadi gujrut atuh ya. Nah, itulah gambaran ikhwatul iman terkait dengan praktek murojaah antum. Kenapa? Karena antum tugas utama adalah mencapai target hafal Quran tamaman, sempurna. Kemudian niatkan bahwa itu adalah tujuan hidup antum yang mulia. Tujuan hidup yang mulia diantaranya adalah hafal Quran. Nggak boleh disia-siakan. Pasang target. Berapa tahun antum harus melalui. Kalau tanpa target atau ngalir biasa, bisa-bisa 10 tahun tidak akan beres. Gitu. Tidak akan beres. Tapi kalau pasang target, seperti perkuliahan yang beasiswa kan nggak boleh lebih dari 5 tahun. Kalau 5 tahun nggak lulus, DO. Mereka akan kerja target. 3 tahun harus beres. Gitu. Toleransi 2 tahun. Untuk doktoral itu 5 tahun. 10 semester. Atau paling maksimal di kampus yang lain itu 14 semester. 7 tahun. Gitu. 7 tahun itu repot atau 7 tahun itu. Tapi karena sudah ada pasang target, kalau tidak dia harus mengembalikan beasiswanya, dikejar gitu, sampai di titik nadir terakhir dia lulus. Itu udah ada banyak mahasiswa. Kan yang bagus mah sebelum target antum lulus. 3 tahun udah lulus gitu. Atau 2 tahun setengah udah lulus. Kan istimewa. Nah, yang 5 tahun sudah bagus juga. Karena ada yang 7 tahun lebih buruk gitu. Nah, kita harus pakai target seperti itu. Antum hafal Quran 7 tahun maksimal. Dari mulai juz pertama sampai juz 30. Ya, sampai begitu. Nah, kalau sudah hafal 30 juz Al-Quran, baru antum mengalih pada hafalan hadis. Hafalan hadis. Karena akal itu atau otak itu kalau tidak terus dilatih, tadribat, terus dibina, itu akan jadi beku gitu. Tapi kalau antum punya target hafal Quran, langsung hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, ya otak kan terbiasa lagi, encer gitu otak. Jadi apapun yang dia targetkan bisa beres gitu. Dan itu ada memang. Sebagian ada, saya punya mahasiswa seperti itu yang sudah hafal Al-Quran 30 juz dan hafal Bulughul Maram gitu. Ada pernah bercakap-cakap dengan saya, dia udah hafal Bulughul Maram. Kalau saya kan hafal judulnya Bulughul Maram. Kalau hadisnya paling inal ma'a atau hurun gitu. Ya, dengan hakul muslim ala muslim
situn. Nah, lumayan lah gitu. Kalau dia hafal semua hadis sekitar 4.000 kalau nggak salah ya. Ikhwatina, jadi kesimpulannya pada taklim malam ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau, yaitu salah satu usul bahwa sejatinya tidak mungkin manusia menciptakan sesuatu karena menciptakan diri sendiri tidak bisa. Manusia dari sesuatu yang tidak ada, tidak mungkin dia mengadakan yang ada. Nah, tetapi yang mengadakan ada Zat yang Maha Ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan ini laisa sodafatan, bukan tanpa tujuan, bukan ujug-ujug, bukan tanpa target, melainkan jelas apa yang harus kita raih, apa yang harus kita capai. Minimalnya bahwa kita ditugaskan untuk ibadah, berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, maka kita harus memakmurkan bumi ini, terutama bagi antum sebagai amanah ya orang tua dan lingkungan, sebagai calon-calon hafid. Jadilah hafid sesuai dengan target. Jangan sampai tanpa satu rencana mengalir begitu saja, dikhawatirkan waktu terus bergulir sementara hafalan antum tidak terus-terusan bertambah. Khawatir ya, kolot di mahad gitu. Kita harus sampai target seperti itu. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala rencana antum dan mentakdirkan antum sebagai ahadul hufad, salah satu orang-orang yang takdir hafal Al-Quran. Demikian, semoga apa yang disampaikan ada guna manfaatnya, benarnya dari Allah dan Rasulnya. Salahnya saya yang menyampaikannya, Allah minkum. Kita pungkas saja pertemuan ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.